Taruh empat kotor nak. Pakai baju terus. Jangan ganggu Mimi ya. Ini lagi sekolah ya. Itu taruh empat kotor. Udah, kita sekolah lagi. Ada berapa lagi? Itu untuk adik. Oh, jangan pakai ini. Kan?
Di depan apa ya mana? Oke.
gini aja. Jangan, gini aja. Hah? Oh, oh, keluar nih kok tuh, Pak. Itu.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Suara saya jelas mendengar suara saya? Cukup, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Baik. Bu. Sebelum kita mulai materi untuk mata kuliah psikologi kesehatan gigi, ada beberapa rule yang akan saya sampaikan untuk kelas ini, ya. Di mana yang pertama, kegiatan kita ini akan dilakukan secara daring, ya. Untuk teori ini akan kita lakukan secara daring. Nah, selanjutnya, ketika proses perkuliahan secara daring ini berlangsung, semua mahasiswa harus open kamera, ya, harus open kamera. Kemudian saya tidak mau melihat. Hewe aja resi seres sangat hebat tuh ya on bu. Mang matubik pikir sana yang pernah ada tujuh. Kayak ini yang mengalatih deh. Mohon maaf, Bu. Suaranya nggak ada, Bu. Suaranya Siapa nih yang memute suara saya? Saya tidak pernah memute ini. Hati ya, jangan klik sembarangan ya host. Oke, saya ulang. Sebelum saya memulai materi hari ini untuk mata kuliah psikologi dalam kesehatan gigi, ada beberapa rule yang harus kita mengikuti sama-sama untuk kelas ini. Meskipun daring, saya mau tetap kelas ini berjalan seperti apa yang kita inginkan dengan tujuan kita mendapatkan ilmu. Jadi, yang pertama adalah semuanya harus on kamera. Saya tidak mau ada mahasiswa yang tidak on kamera, ya. Kenapa? Biar semuanya fokus, tahu, paham, ya, yang dilihat, yang didengar, supaya ilmu itu didapat, ya. Meskipun RPL, jangan berpikir RPL ini kelas spesial, nothing, tidak ada yang spesial, Anda sama, ya. Jadi cuman metode konsep perkuliahan aja yang berbeda, gitu ya. Jadi tujuannya sama-sama cari ilmu. Jadi jangan pernah lupakan itu. Cari ilmu poinnya. Ya. Kemudian saya bisa pantau dari sini ya siapa yang off kamera itu saya anggap tidak hadir ya karena nanti saya akan merekod dari apa namanya pertemuan kita. Saya akan rekod, saya screenshot. Bagi yang off kamera itu saya anggap tidak hadir. Oke, nah jika Anda tidak hadir 1, 2, 3, 4 kali maka tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian dan tentunya ini akan mempengaruhi masa studi Anda. Ya, nah selanjutnya untuk kelas ini itu kita sepakati masuknya. Nah sekarang jadwalnya yang diberikan oleh Prodi itu jam 11, ya, jam 11. Saya harap ini jam 11 on time. Anda jam 11 kurang sudah masuk. Saya mengupayakan karena saya juga ngajarnya full dari pagi sampai sore. Jadi saya mengupayakan jam 11 itu harus masuk. Anda 5 menit atau 10 menit sebelum jam 11 sudah harus masuk. Nah, jika jam 11 kita jika sudah di jam 11 nanti roomnya saya tutup ya. Roomnya saya tutup sehingga Anda tidak bisa masuk room lagi jika melewati 11. Ya. Itu. Jadi saya tekankan sekali lagi jam 11 kita mulai. Jika Anda tidak masuk ya maka roomnya saya tutup sehingga Anda tidak bisa masuk room lagi. Artinya pada saat itu hari itu Anda tidak hadir ya itu saya akan saya absen gitu. Nah tujuan ini adalah semuanya bukan saya sok kejam sok ini enggak ya. Saya mau sebenarnya kalau disuruh pilih saya senang perkuliahan luring
karena saya bisa berinteraksi langsung, ya, bisa melihat langsung verbal non verbalnya mahasiswa, sehingga kelas itu bisa dikuasai, ya, dan kondusif. Namun karena memang ini kita sudah mendapatkan informasi bahwa untuk RPL daring, no problem bagi saya, tidak apa-apa. Namun mohon kerjasamanya, ya, ya Bapak Ibu semua, adik-adik semua, mohon kerjasamanya sehingga rule ini bisa, aturan-aturan ini bisa kita laksanakan dengan baik supaya tidak ada masalah, ya, di kemudian hari. Oke. Nah, kemudian saya tahu informasi dari Prodi bahwa ada peserta kelas RPL ini ada yang dari luar Aceh, ya. Ada yang dari luar Aceh, ya. Ada Bu. Ada, Bu. Ya, Bu. Ya, oke, saya cek di sini. Aklil masih off kamera, Arifah, Asmaul Husna, kemudian Fatia, ada Husna, ada Irma, oke, ada Mimi Zulfa, ada Muhammad Ridho, Nabila Ansor, Jaringan ke terus Kuliah, ada Ratna Dewi, di Mekah. ada Salmiwati, ada Suryani, Zahra Hanzura, dan Tiwadini. Tolong penanggung jawab mata kuliah segera menghubungi mereka untuk on kamera karena 5 menit lagi saya akan absen. Ya, bagi yang tidak on, saya anggap hari ini tidak hadir. Baik, 5 menit lagi ya, saya absen ya. Oke. Nah, ada yang dari luar Aceh tadi ya. Dari mana aja mohon bisa berkenalan dulu. Yang dari Aceh mungkin ini banyak mahasiswa-mahasiswa saya, mungkin saya bisa ingat. Yang dari luar Aceh mungkin bisa bisa berapa orang dari Padang saya dengar ya. Dari Padang ada berapa orang? Izin Bu, saya Dika Amalia dari Padang Bu. Ya, dari Padang. Oke, sendiri ya? Ada beberapa, Izin, Bu. ada 20 orang dari Padang Bu. Ada 20 orang. Iya Bu. Izin, Bu. Ya. Saya Tati dari Padang, Bu. Ya Tati, Bu Rika Dewi Puspa. Terus siapa Iya, lagi? Bu. Izin, Nggak Bu. masuk. Dari Mas saya, dari Bu. Padang, Bu. Oke, selamat bergabung dengan Aceh. Sekar Indah juga dari Padang. Izin, Bu. Juga, Bu. Oke, Saya Yunaningsi dari Padang, Bu. baik, selamat bergabung. Oke, ada 20 orang berarti ya. Iya. Kemudian Iya, dari Bu. saya juga ada dari Jogja. Di Ada jaringan. Izin Bu, saya Salwa dari Mandailing Natal Bu. Oh, oke, Bu Salwa, Ada selamat. kami dari Mandailing Natal ada 2 orang Bu. Ada 2 orang. Baik, selamat bergabung. Semoga nanti lancar ke depan terus ya, Bu ya. Amin. Assalamualaikum. Izin Bu, saya Susiani dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Bu. Oh ya, dari Bukit Tebing Tinggi, Bu. Tebing Tinggi. Sumatera Utara, Sumatera Utara. Ya, salam kenal. Selamat bergabung ya dengan Pertekas Aceh. Baik, yang dari Jogja ada berapa orang? Adakah yang dari Jogja? Oke, atau ada dari daerah lain? Sumatera Barat? Bu, saya Izin, Bu. Rizkiansa dari Medan. Oke, salam kenal, selamat bergabung. Izin Bu, Ya. saya dari Tarutung Bu, dari Rumah Sakit Tarutung. Di Rumah Sakit Tarutung. Ya, kita kayaknya udah pernah saling berkomunikasi ya, Bu Risma Iya Bu, ya. izin Bu. Izin Bu, Baik. Ya, gimana Ibu Eva? Dari mana Bu? dari Payakumbuh Bu, Sumatera Barat Bu. Wah, jauh sekali. Jadi kalau mau makan nasi Padang langsung ke sana kayaknya lebih enak ya. Ya boleh Bu. Iya. Oke, selamat bergabung Ibu Eva di Terima Poltekkes kasih Aceh. Bu. Iya, apakah dari daerah yang lain? Izin Bu, Ya, silahkan. saya Tria Sosada dari Payakumbuh, Sumatera Barat Bu.
Ya, Sumatera Barat lagi ya. Itu saya punya uni saya yang baik hati di sana, Uni Yesi, Kajur sekarang Kajur jurusan Ya, kedokteran gigi di sana Bu sama Yesi Pak juga Yul ya, Bu kayak ya. gurunya. Itu teman kuliah saya dulu. Uni sama Uda saya. Ya, Oke. Baik, mungkin yang dari Aceh ini kayaknya saya sudah melihat orang-orangnya, saya sudah kenal sekali. Ya, selamat bergabung kembali semuanya dengan prodi terapi gigi kelas FPL di Poltekkes Aceh. Saya berharap selama masa kuliah 1 tahun ini eh, Anda bisa menjalankan dengan baik, mengikuti segala aturan-aturan ya, komitmen kita sama-sama supaya semuanya berjalan lancar dan bisa lulus tepat waktu ya, Bapak Ibu semua ya. amin. Gitu. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan diri saya juga dulu. Nama saya Arnela Nur. Saya salah satu dosen di Poltekkes Aceh yang apa namanya ya, yang mungkin kalau ini ada mahasiswa saya di sini dulu itu saya sudah agak dikenal gitu Bu ya. Kalau mereka bilangnya saya kejam, tapi sebenarnya saya nggak kejam, tapi saya lebih ke ayo ketika Anda mengambil ini, ambillah dengan rasa tanggung jawab gitu. Terus jalani itu dengan penuh tanggung jawab. Dan saya senang sekali dengan mahasiswa yang mengikuti ini juga ya dengan on time dan lain-lain. Begitu juga dengan tugas-tugas itu selalu saya memberikan deadline dan harus dikumpulkan sesuai deadline. Jadi mungkin karakter saya lebih ke dosen yang sedikit ini dengan komitmen gitu ya. Gitu. Kemudian saya baru pulang kemarin tahun 2023 bulan 7 dari studi saya yang saya ambil di FKG UGM untuk program doktor. Alhamdulillah saya sudah mencapai itu dan saya senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu semua untuk saya bisa sharing ilmu saya. Ya, saya pernah menjadi mahasiswa. Saya tahu eh, gimana rasanya menjadi mahasiswa. Ya, jadi sama-sama kita nanti sharing khusus di mata kuliah psikologi dalam kesehatan gigi dan mulut ya. Baik, eh, saya akan share materi kita hari ini. Oke, bisa dilihat semua PPT-nya. Bisa, Bu. Bisa ya. Bisa, Bu. Oke. Baik, mungkin sebelum kita ke kontennya, ya ke isi materi kita ini, saya ingin menanyakan dulu nih, kira-kira menurut Bapak Ibu, kenapa ya kita itu harus belajar ilmu psikologi? Padahal sebenarnya kita cukup belajar cabur gigi saja, seharusnya kita belajar nambal gigi saja, tapi kenapa ya? Kok kita harus belajar tentang ilmu psikologi? Kira-kira menurut Bapak Ibu apa? Ya. Ayo. Siapa yang bisa menyampaikan? Kelas saya rileks ya, santai ya. Kelas saya itu banyak diskusi-diskusi, banyak sharing-sharing pengalaman, apalagi banyak Bapak Ibu yang sudah bekerja. Jadi saya pikir Izin, akan Bu. ada pengalaman yang kita dapat. Ayo kira-kira kita belajar psikologi, Ibu Mutiara Izati. Ini raise hand. Bu, izin Bu menjawabnya, Bu. Ya, silakan, Tari. Itu Bu, kita gunanya untuk mempelajari ilmu psikologi itu karena kita kan mau mencabut gigi pasien tersebut. Sepertinya misalnya pada saat pencabutan gigi, pasien tersebut mengalami kecemasan atau stres atau pengalaman masa lalu yang dapat mempengaruhi mereka tentang perawatan kesehatan gigi dan mulut yang dahulu mereka lakukan, Bu. Oke,
bagus sekali jawabannya ya. Terima kasih. Ya, Benar, Bu. artinya eh, Oke. yang kita hadapi ini adalah manusia, ya. Target kita ya di dalam profesi kita ini adalah manusia. Dan kita tahu manusia itu punya berbagai macam karakter. Ya, berbagai macam karakter. Ya, jadi baik secara fisik, secara mental, ya anak kecil, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun itu akan berbeda. Apalagi anak dengan remaja. Ya, nah intinya di sini adalah ketika kita sudah mengenal karakter, kita akan tahu bagaimana melakukan treatment kepada mereka. Nah, contoh yang Mbak Tari Yulia Malia, belipetan nih lidah saya, Tari Yulia Malia. Ya, sampaikan tadi. Jadi ketika ada pasien datang dengan usia anak-anak, misalnya usia 2 tahun misalnya ya, ketika kita sudah mempelajari karakter, ya, kita akan tahu bahwasanya oke, yang umur 2 tahun itu biasanya memang sukanya nangis. Ya, secara mentally dia belum siap, belum bisa ditinggal sendiri di kursi gigi. Dia harus ada orang tua yang nemenin dan memang dia akan menangis. Nah, ketika Anda tahu itu, Anda akan mengupayakan untuk bisa melakukan treatment dengan anak tersebut supaya tidak ada masalah, supaya anaknya kooperatif. Bagaimana treatment kita? Apa yang harus kita lakukan? Pendekatan apa? Libatkan orang tua. Karena memang di usia tersebut mereka masih butuh orang tua. Nggak boleh jauh-jauh sama orang tua. Gitu. Ya, nah ini kaitannya dengan perilaku. Nah, kalau bicara karakter dan perilaku, kita bicara tentang ilmu psikologi. Paham ya, Bapak Ibu ya? Jadi, bicara karakter, bicara perilaku, itu tentu berkaitan dengan psikologi. Nah, sekarang saya sampaikan lagi, ketika kita bikin program, ya, program di masyarakat, apapun bentuknya, di sekolah UKGS, di masyarakat UKGMD, kemudian ada secara personal, settingnya di klinik, tentu tujuannya satu. Ya, terjadinya perubahan perilaku dan juga tentunya akan mempengaruhi status kesehatan gigi mereka. Itu indikator kita. Ya enggak? Nah, sekarang merubah perilaku orang itu enggak gampang. Ya, anak kita aja yang lahir dari ibu yang sama bisa beda karakter. Ya kan? Nah, apalagi orang-orang lain. Nah, untuk proses merubah perilaku seseorang itu enggak gampang, tapi bukan berarti tidak bisa. Bisa, namun butuh waktu dan proses. Tentunya di sini dituntut kita sebagai seorang promotor kesehatan untuk bisa menampilkan perform yang luar biasa. Salah satunya apa? Sabar. Sabar. Nah ini dia. Kenapa kok kita nggak belajar psikologi? Ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu semua ya. Ya, alasan kita belajar psikologi karena itu. Karena yang kita hadapi adalah manusia dengan berbagai macam karakteristiknya dari segi usia dan lain-lain tentunya ini juga akan ada pengaruhnya dengan perilaku mereka dan kembali ke tujuan yang kita inginkan adalah perubahan perilaku. Nah, bicara tentang itu kita kaitannya dengan psikologi. Nah, ini ya, ini dasar yang saya sampaikan. Nah, kemudian sebelum ini gimana ya cara menaikkan ini? Biasanya itu ya. Nah, ini ada konsep dari Nah, ini ada konsep secara individu, kelompok, dan adanya hubungan sosial. Ya, nah di sini di dalam psikologi ya konsep ini tujuan kita mempelajari konsep ini tentunya yang pertama mengenali dan mengidentifikasi realitas individu.
ya, kelompok dan hubungan sosial di masyarakat. Nah, yang kedua, mengolah realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial sehingga mandiri dalam memposisikan diri dalam pergaulan di masyarakat. Nah, ini terkait dengan karakter, ya, karakter secara individu, kemudian terkait dengan interaksi sosial, baik secara personal maupun secara kelompok. Nah, sekarang kita lihat individu itu seperti apa, ya? Yang dikatakan individu di dalam konsep manusia adalah sebagai makhluk yang otonom, yang berdiri sendiri, ya. Jadi makhluk otonom. Jadi dia bebas melakukan apapun, memutuskan untuk diri dia sendiri. Jadi kata individu berasal dari bahasa Latin yaitu individuum yang berarti terbagi atau kesatuan kecil. Ya, nah kalau saya membawa konsep otonom ini ke dalam settingnya di klinik gigi, nah ini terkait dengan keputusan individu. Ya, Bu Bebe. Tolong dimatikan mic-nya. Itu mengganggu konsentrasi saya dalam menjelaskan karena saya harus berpikir ya. Ketika menjelaskan saya harus mikir gitu ya. Jadi tolong di mute ya. Oke, sampai di mana tadi ya? Oke, setting. Settingnya di klinik ya. Jadi konsep otonom itu di mana peran kita sebagai terapis gigi sudah menyampaikan problem yang mereka hadapi, kemudian kita menyampaikan ini loh solusi yang harus Anda laksanakan supaya bisa menyelesaikan problem tersebut. Misalnya dia sakit gigi ya, sakit sekali atau ngilu. Oh, ternyata setelah kita cek semua harus ditambal. Nah, itu kita sampaikan kepada pasien kita, pada klien kita ya, bahwasanya oh ini harus ditambal Ibu karena memang kalau tidak ditambal ini akan berkembang, nanti akan beresiko ini gitu. Nah, keputusan apakah itu akan ditambah atau tidak itu kembali ke kliennya sendiri. Nah, itu hak otonomnya mereka gitu. Oh ya udah kalau begitu saya mau ditambal karena Anda sudah memberikan penjelasan ya. Nah, kalau memang mau ditambal, oke silakan Ibu, ayo kita isi info consent. Ya, kita isi info consent. Kemudian oke lanjut ke next tahap berikutnya. Nah, kalau misalnya pasiennya itu ragu ya, ragu-ragu, aduh saya bingung ya, ini mau ditambah atau tidak gitu. Nah, ini kembali peran kita sebagai terapis gigi bagaimana meyakinkan mereka bahwasanya ini resikonya itu cukup parah loh kalau memang ini tidak ditambah. Nah, biasanya masyarakat atau seseorang itu ketika bicara resiko, pasti mereka akan lebih merasa khawatir. Aduh, saya nggak mau seperti itu, gitu. Sehingga apa? Ini membantu mereka untuk membuat satu keputusan, ya mau nggak dirawat. Nah, apabila ternyata kita udah jelasin, udah kasih tahu ini loh Bu resikonya, bla 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 bla, tapi ternyata si klien kita atau si pasien kita ini tidak mau gitu ya, tidak mau tetap tidak mau dilakukan penambahan. Nah, ini kita tidak bisa paksa. Tidak bisa paksa, karena itu hak otonom mereka. Kalau memang nggak mau, ya tidak apa-apa Ibu. Kalau nanti Ibu sudah siap, Ibu bisa balik kapan saja. Nah, artinya segala keputusan apapun itu ada di tangan klien kita, di tangan pasien kita. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya masuk ke dalam konsep kelompok. Nah, kelompok ini seperti apa yang dimaksud? Ya, di sini yang dimaksud adalah kelompok sosial yang merupakan kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Gitu. Nah, kira-kira di kelas ini ya, di kelas yang saya bisa bilang sangat spesial ini karena ini udah Nusantara, ada dari Padang, Aceh dan lain-lain. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu ini yang dimaksud kelompok sosial ini seperti apa? Boleh dalam bentuk contoh nggak apa-apa ya? Silakan.
Silakan Bapak Ibu, ada yang mau sharing ke saya yang dimaksud kelompok sosial ini seperti apa? Kalau Izin Bu, ini kelompok ya Mena Suciati, silakan. ya ini kelompok sosial seperti kami kemarin Bu membentuk pengurus komting siapa itu karena kan timbul rasa kebersamaan itu Bu ya. Satu Iya. tujuan kita pembelajaran seperti itu. Jadi kita membentuk kelompok sosial, membentuk satu pengurus gitu seperti itu Bu. Terima kasih. Oke, baik, Ibu Mena, bagus sekali jawabannya. Nah, di sini benar yang disampaikan Ibu Mena bahwa eh, kalau ada sudah lebih dari satu orang, ya, itu sudah membentuk suatu kelompok. Ya, itu sudah membentuk satu kelompok, gitu ya. Nah, kelompoknya bisa bisa dalam hal kelompok apapun. Baik, oke, kelompok kelas, malah kelas ini juga dikatakan kelompok, gitu. Ya, saling berinteraksi untuk membahas tentang isu-isu tertentu. Nah, sekarang juga ada eh, apa namanya? eh, banyak itu ibu-ibu yang menjadi kelompok sosialita. Ya, Ibu Yuma ada masuk ke dalam kelompok sosialita, Bu, di tempat Ibu. Ibu Yuma, Ningsih. Misalnya kelompok pengajian, kelompok itu. Ya, betul. Ada kelompok pengajian, ya kan? Ada kelompok arisan, ya. Itu dikatakan kelompok sosial. Kemudian yang sosialita tadi, yang kemana-mana harus dress code, warnanya harus sama, gitu ya. Warna pink hari ini, besok warna orange. Nah, itu. Kemudian ada kelompok mungkin kalau di akademisi itu ada apa namanya ada himpunan mahasiswa dan lain-lain. Jadi kelompok ini tentunya punya saling berinteraksi dan punya tujuan yang mereka harus capai, mereka harus dapat. Nah, ketika tujuan itu mereka tentukan, tentunya ada proses yang harus mereka lalui dengan kebersamaan mereka. Seperti itu, dengan program-program yang mereka buat, dengan ide-ide yang sudah mereka rancang, ya, seperti itu. Nah, kira-kira masih bisa mendengar suara saya? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Ya Bu. Terima kasih. Nah, jadi itu sehingga ketika kelompok ini dibangun, kemudian dikembangkan, kebersamaan ini akan muncul, ya, dan rasa memiliki itu akan ada. Tapi ini kembali ke kita masing-masing, orientasinya apa nih bikin kelompok gitu, ya. Kalau orientasinya atas kepentingan sendiri, itu tentunya konflik yang banyak. Tentunya tidak akan ada rasa memiliki karena punya kepentingan sendiri. Tapi kalau orientasinya kepentingan umum, saya mau buat sesuatu yang bagus untuk masyarakat di sini, untuk komunitas di JKG ini, ya, saya mau apa namanya membuat JKG ini lebih bagus dengan apa-apa saja yang dilakukan yang berkualitas. Oke, sehingga dengan komitmen tersebut saya yakin lulusan dari JKG Poltekkes di mana aja apabila menerapkan rasa kepemilikan dengan hal-hal dilakukan yang penuh tanggung jawab dan ilmu yang diberikan, saya rasa quality dari mahasiswa JKG ini tidak diragukan lagi. Seperti itu, karena ini terkait dengan kualitinya lulusan. Ya, jadi jangan senang kalau nggak masuk kuliah, Anda dapat nilai A, jangan senang. Nggak boleh, kok saya malah nggak senang seperti itu. Ya, saya cari ilmu di sini. Masa saya udah lanjut LPL, saya nggak nambah ilmu sedikit pun. Apa nih yang harus saya pertanggungjawabkan tempat saya bekerja nanti, gitu. Ya kan? Nah, jadi ilmu dan dicari. Kalau Anda mencari ilmu, itu nilainya itu ngikutin Anda, gitu ya. Jadi jangan hanya menjadikan suatu program itu sebagai rutinitas dan jangan pernah mengharapkan adanya keuntungan pribadi. Tidak ada.
Itu. Nah, kita TGM, terapis gigi dan mulut ini harus mengerjakan sesuatu, melaksanakan sesuatu tanpa melihat siapapun pasien kita, baik itu agama, ya, budaya, kemudian sosial, ekonomi, semuanya berhak mendapatkan pelayanan. Dan kapan itu kita tumbuhkan rasa itu? Mulai kita kuliah. Bagi anak-anak yang reguler yang baru tingkat 1 itu ya kita didik terus supaya muncul rasa ini, rasa memiliki. Ya, nah ini terkait dengan kelompok. Kemudian yang ketiga adalah hubungan sosial. Secara umum hubungan sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu, ya, saling mempengaruhi satu sama lain atas dasar kesadaran saling tolong menolong. Unsur yang mendasari hubungan sosial ada interaksi sosial. Nah, tentunya ketika kita berada di dalam hubungan sosial ini, kita tentu harus punya kepribadian yang artinya bisa diterima oleh orang lain. Kalau Anda datang dengan keegoisan Anda nggak akan diterima. Ya, interaksi ini nggak jalan. Karena apa? Ketika Anda di kelompok itu sekian orang karakter yang berbeda, ya. Nah, kalau udah karakter yang berbeda ini prinsipnya adalah pahami karakter orang supaya tidak ada banyak konflik. Begitu juga dengan di sini. Ya, ketika kita berhubungan dengan orang lain, dengan pasien, misalnya, kita harus pahami karakter mereka. Jangan sampai mereka datang, nangis-nangis, Anda nggak sanggup dengar, udah Bu, keluarkan dulu anak Ibu, tolong diamkan dulu, nanti kalau dia baru balik. Nah, itu nggak bisa. Nggak boleh. TGM tidak dibenarkan seperti itu. Makanya belajar ilmu ini supaya bisa membuat si anak ini kooperatif. Gitu. Anak normal aja bisa sulit kita dapatkan kooperatif. Apalagi anak ABK, anak berkebutuhan khusus. Nah, nanti ketemu sama saya lagi di mata kuliah tersebut. Gitu ya. Nah, jadi ini penting sekali kita memahami diri kita, memahami orang lain supaya interaksi ini bisa muncul dan tidak ada konflik. Jadi jangan pernah membawa kepentingan pribadi di dalam suatu komunitas, ya, karena akan beresiko terjadinya konflik. Nah, hakikat interaksi sosial di sini Anda dibutuhkan bagaimana Anda bisa berkomunikasi dengan orang lain, ya, dengan baik, bicara bagus, ya, jangan sampai ngumpul-ngumpul gibah terus, si Polan, ya, si Polin begini begitu. Nah, itu enggak masuk di dalam area ini, gitu ya. Tapi di sini bagaimana Anda berkomunikasi dengan baik dengan tujuan tertentu di dalam komunitas tersebut. Misalnya di dalam kita mau bikin proyek nanti ya, untuk ABK nanti kan ada praktik kita, ya, praktek di SLB. Nah, tentunya sebelum praktek itu kita akan duduk nih sama-sama secara komunitas ini yang akan terlibat. Kemudian kita akan bicara di situ. Kita mau ngapain, ya? Bagaimana metode komunikasi dengan mereka? Karena metode komunikasi dengan anak autis akan berbeda dengan anak yang lain, berbeda lagi dengan anak tunarungu, gitu, berbeda lagi dengan anak tunanetra. Nah, itu yang kita bicarakan di dalam komunitas tersebut, gitu, ya. Jadi komunikasi yang baik, ilmu yang Anda dapat sangat berguna dalam Anda melakukan interaksi sosial dalam bentuk apapun, ya. Dan kita hidup tidak bisa sendiri, ya, pasti nanti kita ke warung, ya, kemudian ketemu mak-mak di situ, kita ngobrol, si Polan ada yang meninggal kemarin, itu interaksi, jadi nggak bisa lepas dari kehidupan kita. Nah, sekarang Anda berada di dalam komunitas D4 terapi gigi, ya, untuk kelas RPN. Anda sudah masuk dalam komunitas ini. Nanti diskusi Anda terkait dengan proyek-proyek yang ada di dalam mata kuliah tersebut di D4. Nah, itu, ya. Nah, jadi interaksi sosial ini tidak bisa lepas dari Anda dan itu terjadi setiap waktu.
Nah, syarat terjadinya interaksi sosial tentunya di sini harus ada kontak sosial. Di mana sifat-sifat kontak sosial itu ada yang positif, ada yang negatif, bahkan ada yang sifatnya primer maupun sekunder. Nah, yang positif negatif itu seperti apa? Ya, kalau positif itu mengarah kepada kerjasama, sedangkan yang negatif mengarah pada pertentangan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Kalau Anda punya melakukan interaksi sosial, tapi orientasi Anda adalah kepentingan pribadi, bukan kepentingan bersama, tidak ada, istilahnya manfaatnya hanya untuk Anda aja. Nah, konflik yang akan terjadi. Tapi kalau misalnya Anda duduk, Anda ketemu, ya contoh kayak kemarin, saya melakukan penjajakan ke apa namanya ke sekolah, ya sekolah di mana sekolah tersebut untuk SMP itu akan kita laksanakan praktik ya asuhan kesehatan gigi anak. Nah, di situ kami ya ada kaprodinya, ada bagian kerjasamanya dan ada saya sebagai pengampu mata kuliah. Kami bertemu dengan kepala sekolah, berbicara dulu satu sama lain, mengenal dulu sekolah, kami kenalkan tentang Poltekkes, tentang kurikulum dan kurikulum kita, capaian pembelajaran. Kemudian baru kita menyampaikan, ini loh rencana kami di sini untuk melakukan kerjasama. Terus apa manfaatnya buat mereka, apa manfaatnya buat kita, itu kita sampaikan kepada mereka. Ya, ini manfaatnya buat sekolah, ini manfaatnya buat saya. Apalagi yang mereka dapatkan dari proyek ini. Nah, ini harus kita sampaikan di awal, ya, supaya transparan. Jadi tidak ada nanti hal-hal yang terjadi. Semuanya komitmen itu sudah tertuang di dalam suatu MOU kerjasama. Nah, ini yang kita harapkan. Ini yang kita harapkan. Sama juga dengan Anda nanti pada saat ASKEP KBK, saya mendapatkan informasi dari pihak prodi bahwa nanti prakteknya itu tidak bertitik pada satu lokasi. Ya, nah ini tantangan buat saya. Saya nggak akan bilang ini masalah, ya. Saya nggak akan bilang ini masalah. Saya pikir ini tantangan buat saya. Bagaimana saya bisa mengatur suatu konsep praktik, di mana itu saya nggak bisa dampingi langsung, ya. Nah, nanti ini mungkin saya akan ada diskusi khusus dengan teman-teman ya yang ada di luar Aceh dulu nih, seperti apa konsepnya, ya? Saya pikir ini hal yang baru yang buat saya yang saya harus mempersiapkan karena apa? Meskipun kami pembimbing tidak mendampingi langsung, tapi saya tetap mau kualitas praktek ini dapat, gitu. Gimana caranya ya? Nah, jadi mungkin kapan nanti satu waktu kita duduk yang teman-teman dari perwakilan, teman-teman dari bukan perwakilan ya, teman-teman dari Padang, dari Medan, dari Jogja waktu itu saya mendengar. Nah, ini mungkin kita coba susun bagaimana konsep. Mungkin konsep secara garis besar ada di saya, tapi Anda kan lebih tahu situasi di sana, ya, akan lebih tahu situasi di sana. Jadi itu jadi masukan untuk saya, ya. Nah, itu tantangan buat kami di sini yang biasanya melaksanakan praktek-praktek di sekolah itu bertitik pada satu lokasi atau dua lokasi di Aceh. Jadi orang-orang luar datang ke Aceh. Nah, sekarang itu bisa dilaksanakan di tempat sendiri. Nah, cuman diatur bagaimana. Yang penting kualitasnya tidak tetap terjaga, ya. Itu. Nah, selanjutnya kontak sosial yang primer dan sekunder ini, di mana primer itu terjadi ketika para peserta berinteraksi tatap muka secara langsung, ya. Nah, jadi kontak sosial itu ada positif, ada negatif sifatnya, dan juga ada primer atau sekunder. Nah, kalau primer terjadi ketika langsung kita bertatapan. Nah, kalau saya pribadi, saya sangat senang apabila diskusi atau sebenarnya ya mengajar itu secara langsung karena feel-nya itu beda,
Ya, jadi kalau ada mahasiswanya bosan, saya sudah tahu tuh, saya sudah bisa paham gerak-geriknya. Saya sudah bisa paham kontak matanya apabila matanya ke saya, pikirannya ke orang lain, pikirannya ke makanan, bentar lagi mau makan bakso atau apa gitu ya. Itu saya tahu sehingga saya bisa membuat situasi itu kondusif kembali, mungkin dengan relaksasi terlebih dahulu atau misalnya eh, ngobrol-ngobrol dulu, nggak lagi fokus ke materi. Nah, mungkin agak susah di daring. Saya tidak tahu apakah Anda bosan dengan saya, karena saya hanya melihat mata Anda. Mungkin saya boleh melihat yang excited gitu menerima materi apabila ada yang ketika saya buat lucu, senyum, oh berarti dia memperhatikan. Ya, ketika ada saya bikin lucu, tapi mukanya datar aja di kamera. Oke, berarti itu nggak di saya gitu, ya kan? Nah, mungkin itu yang saya bisa lihat di sini. Nah, ini semua ada nih saya bisa lihat ini wajah-wajahnya, ya. Tapi nggak apa-apa, silahkan. Apalagi kita emak-emak terkadang lagi lagi ini begini, lagi itu begitu, ya. Nah, saya ingatkan lagi kemarin waktu Prodi ada menyampaikan ke saya, nggak nyampaikan khusus ya, tapi lebih ke ngobrol-ngobrol gitu. Tiba-tiba masuk WA dari mahasiswa RPL. Ya, ini saya nggak tahu orangnya yang mana, dia tidak menyampaikan namanya. Oh, izin Bu, kalau misalnya daring gitu ya, eh, sambil kerja boleh enggak? Ya, nah itu tidak boleh. Saya bilang kalau rule-nya saya itu tidak boleh. Ketika Anda sudah memutuskan untuk kuliah, ya biasanya kan itu sudah ada izin, ya sudah ada izin dari atasan Anda. Jadi silahkan fokus, kamera tetap tetap on, tidak boleh tidak bisa ikut gitu, ya. Nah ini tidak bisa bermain di sini menggunakan metode ini untuk Anda bisa eh, bisa melakukan aktivitas yang lain ya. Ini komitmen karena Anda sudah memutuskan untuk kuliah kembali, ayo dong ikutin kuliah itu dengan baik, tujuannya dapat ilmu, tidak hanya dapat nilai ataupun ijazah ya. Oke. Nah, selanjutnya komunikasi. Nah, komunikasi itu sangat penting, Bapak Ibu. Di dalam kembali target kita adalah manusia, sasaran kita adalah manusia, baik itu personal di klinik maupun di masyarakat nanti, ya kan? Jadi komunikasi ini sangat penting, ya. Saya bisa bilang komunikasi ini adalah skill di mana skill ini tidak semua orang mampu atau bisa, gitu, ya, nggak semua orang bisa. Jadi dia pintar sekali, ya, pintar sekali ya, ilmunya A semua. Kok ada IPK 5 lah IPK-nya gitu ya, cuman nggak ada, ya, nggak ada IPK 5. Cuman, tapi dia tidak mampu berkomunikasi dengan baik gitu. Jadi di dalam konteks keilmuan kita yang harus kita punyai ibarat mie ayam itu harus komplit. Ya, kita itu ibarat mie ayam, tapi mie ayam jangan mie tanpa ayam atau tanpa bakso. Jadi mie ayam yang komplit, ada baksonya, ada cekernya, ada kerupuknya, ada tetelan semua di situ. Ya, artinya apa? Selain kita punya ilmu, cabut gigi kita udah pinter, nama kita udah pinter, ini udah pinter, komunikasi ini juga harus bisa gitu. Harus punya, harus pintar. Anda punya ilmu tapi tidak pintar komunikasi. Bisa nggak Anda transfer ilmu ke orang? Nggak bisa. Tiba-tiba disuruh penyuluhan. Suruh penyuluhan itu udah berdiri di depan ya, ada sekian ratus orang di depan Anda. Anda udah cukup tahu tentang ilmu-ilmu itu, namun Anda tidak mampu berkomunikasi. Lah di depan itu orang-orang. Gitu, ya. Jadi nggak bisa. Jadi komunikasi, ilmu komunikasi, kemudian keilmuan pengetahuan tentang gigi itu harus bareng jalannya. Ya, contoh lagi misalnya, ketika Anda melakukan wawancara dengan klien Anda, ya, dengan pasien Anda misalnya, dia akan
bertanya, Anda akan bertanya, ini kenapa dengan giginya? Gitu. Oh, gigi saya sakit, ya. Kemudian Anda bertanya lagi, biasanya sakit karena apa? Gitu ya. Oh, saya sakit kalau saya sedang makan gitu. Anda tanya lagi, biasanya makan makanan apa yang bikin sakit? Ya kan? Dan ini adalah salah satu skill yang saya bilang, di mana Anda itu pinter membuat pertanyaan dari jawaban pasien. Itu skill. Nggak semua orang bisa. Gitu. Jangan khawatir, saya dulu nggak pinter ngomong juga kayak gini. Ya, saya nggak pinter ngomong. Saya dulu sama dengan mahasiswa umum lainnya, ya, nggak percaya diri, udah belajar tiba-tiba blank, gitu ya. Kemudian begini begitu sama. Tapi dengan praktis, saya yakin kita bisa, gitu. Jadi jangan pernah bilang saya nggak akan bisa, karena apa? Nanti Anda tidak akan bisa. Tapi bilang sama diri kita, I will, saya akan. Saya yakin Anda akan bisa. Gitu. Contoh lagi saya kasih tahu ya. Oke, saya senang sharing pengalaman ya. Jadi jangan berpikir, ibu ini kok bilang apa cerita tentang diri dia, enggak. Karena saya pikir saya ngalamin pengalaman itu, kenapa enggak? Itu saya share ke orang. Kalau saya share pengalaman orang lain, itu belum tentu kebenarannya. Kan seperti itu ya. Nah, jadi tadi pagi, setiap pagi itu saya selalu mengafirmasi namanya ya, kalau nggak salah ya. Selalu bilang ke diri saya, aduh hari ini saya dari jam 8 ngajar sampai jam 12.40. Istirahat sebentar, jam 2 sampai jam 4 sekian, jam 4 saya ngajar. Anda bayangkan saya hanya sekian menit itu saya istirahat. Terus saya bilang sama diri saya sendiri, saya bisa pasti, saya harus semangat gitu. Saya harus semangat. Jadi ibarat radio, ya ibarat radio, kalau kita pengen dangdut, kita nyetel sendiri kan, nyari tuh yang dangdut. Kalau mau musik yang apa namanya, yang slow gitu, Anda nyetel sendiri tuh, nyari itu channel yang musik-musik slow. Kemudian volumenya mau besar mau kecil, Anda yang nyetel kan. Meskipun pakai remote sekarang udah otomatis remote, Anda kan yang nyetel. Begitulah dengan hidup kita. Jadi bukan orang lain, dari diri kita sendiri inilah yang menyemangati diri. Ini saya maunya kemana? Gitu. Paham ya? Nah, kenapa kita belajar ini? Karena ini bagian dari ilmu psikologi. Nah, apalagi ini yang kelas RPL ini kan pasti yang udah berkeluarga, udah punya anak, ya lagi belajar sama Bu Nela, tiba-tiba anaknya narik, mak makan, belum makan, karena kan udah jam berapa ini gitu, ya. Nah itu saya bilang ke anak-anak RPL sebelumnya yang punya situasi yang sama, yang udah berkeluarga, punya anak, itu stresornya lebih besar dibandingkan dengan stresnya yang fresh graduate, yang belum berkeluarga, ya enggak? Ya, stresnya lebih besar. Di mana Anda dituntut bekerja, Anda dituntut kuliah, belum lagi di rumah ngurusin anak sama suami. Suami merasa, kok ini sibuk terus ya istri saya ya, kok kurang kasih sayang lagi selama kuliah gitu kan. Akhirnya suami nggak paham, konflik deh. Ya, belum lagi Anda nanti ketemu dosen yang, aduh capeknya minta ampun. Ketemu dosen itu pasti stres kan? Ya, larinya kemana biasanya? Ke anak. Anaknya bingung, wah salah apa aku ya, kok aku nggak salah dimarahin, besar suara makku yang biasa lemah lembut. Nah, ini harus dikendalikan. Ya, ini akan terjadi Bapak Ibu, ini akan terjadi. Jadi mohon jaga kewarasan. Jaga kewarasan. Nah, salah satunya apa? Ya, bilang dengan diri kita sendiri, ayo aku akan bisa. Aku bisa kerja, bisa aku juga kuliah, aku juga harus bisa ngurus keluargaku. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Atur bagaimana prosesnya, atur segala sesuatunya. Ya, nah pengalaman saya sendiri
Waktu saya kuliah di S3 kemarin, itu tahun 2018, saya bawa anak kecil 1,5 tahun. Saya bawa abangnya itu usia 4 tahun. Sorry, berapa tahun ya? 3 tahunan gitu ya. Nah, saya diskusi dengan suami saya, terus bagaimana ini? Apa yang harus lakukan? Karena saya kuliah full. Akhirnya suami saya bilang begini, enggak apa-apa, ayo kita kuliah sama-sama. Mungkin kamu dulu yang kuliah, saya setahun 2 tahun ini nggak usah, saya jaga anak aja. Karena kita nggak berani sembarangan, nggak kenal kan. Jadi biar saya fokus jaga anak sambil saya ikut short course kayak gitulah bahasa Inggris gitu. Biar ada alasan dia itu bisa dapat izin untuk keluar pindah gitu ke Jogja. Nah, akhirnya komitmen-komitmen inilah yang dibentuk dengan keluarga supaya enak jalannya. Sama juga dengan Anda, Bang, ini adik udah ambil kuliah lagi D4, ya kan? Jadi pasti udah setuju karena udah masuk di sini kan. Tapi mohon pengertiannya Bang ya, kalau misalnya kira-kira adik udah agak-agak naik tensi sedikit, nah itu Abang maklum ya. Karena tadi baru ketemu sama dosen Bunela yang luar biasa. Itu misalnya ya. Nah, jadi tolong dijaga itu. Jadi komunikasi itu tidak hanya dijaga, tidak hanya di dalam profesi kita, ya interaksi kita dengan pasien, komunikasi ini juga perlu dijaga di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan keluarga kita dan dengan orang-orang di sekeliling kita. Ya, itu. Jangan selalu ada miskomunikasi, alasan aja, gitu ya. Nah, kembali ke sini. Di dalam komunikasi ada unsur-unsur yang harus kita perhatikan, ya, yang pokok sekali adalah adanya komunikator. Siapakah komunikator kita? Ya, kita yaitu terapis gigi. Oke, itu komunikator. Kemudian adanya komunikan. Siapa komunikan? Siapa komunikan? Klien, pasien kita, masyarakat kalau di lapangan, ya, itu komunikan namanya. Pesan itu adalah sesuatu yang akan kita sampaikan ke mereka, ya, sesuatu yang mereka butuhkan. Jangan yang mereka butuh ini Anda ngasih yang itu, gitu, ngasih yang lain. Apa efeknya? Tidak akan ada kerjasama, keluar kanan, masuk kanan, keluar kiri. Contoh lagi misalnya, sebelum Anda turun ke lapangan, sebelum Anda memberikan intervensi kepada masyarakat, mau ngasih penyuluhan kayak atau apa kayak, nah sebelum itu Anda harus melakukan analisa situasi. Analisa situasi itu ngapain aja di situ? Cari data dulu. Karena edukasi yang kita berikan ini, proyek yang kita bawa ke masyarakat ini harus berdasarkan kebutuhan masyarakat. Kalau tidak ada kebutuhan, tidak berdasarkan itu, maka tidak ada partisipasi masyarakat. Saya nggak ada karies, ngapain mereka ngasih tahu tentang karies? Kita nggak butuh itu. Kami butuh tentang karang gigi. Karena masyarakat saya tuh senang ada karang gigi. Kenapa senang? Karena kata mereka itu karang gigi bisa nopang gigi lebih kuat. Gitu. Ya, mereka senang ada karies gigi. Kalau semakin banyak karies gigi, mereka dapat kosmos katanya. Gitu ya. Semakin banyak karies gigi itu ada dapat kosmos, itu begitu gitu berkembang di masyarakat. Nah, sekarang tugas kita nih promotor kesehatan untuk ini salah, nggak seperti itu. Malah itu bisa merusak gigi dan beresiko sampai terjadinya kematian apabila lubang gigi tersebut tidak dirawat. Kenapa? Karena pembuluh darah saraf, lim, dan lain-lain itu terkoneksi dengan jaringan-jaringan tubuh lainnya. Makanya ada orang sakit ginjal, sakit jantung hanya gara-gara lubang gigi. Nah, resiko-resiko ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Karena apa? Mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu. Makanya sekarang di masyarakat itu apa ya? Pemerintah kayaknya dari dulu-dulu udah tahu kita masih bayi itu mau pencegahan karies sedini mungkin, bebas karies tahun sekian. Tapi kenapa kok karies masih cukup tinggi?
Kenapa kok jumlah kunjungan juga semakin banyak? Ya, padahal masyarakat, pemerintah sudah menargetkan, bahkan sudah melakukan upaya-upayanya, gitu. Nah, kira-kira menurut Anda kenapa? Yuk, siapa yang mau sharing ke kami? Kira-kira kenapa ya? Padahal masyarakat itu, pemerintah itu sudah melakukan upaya UKGMD, UKGS, ya kan? Akademisi juga udah suka masuk ke masyarakat ngasih tahu. Tapi kenapa kok masalahnya semakin banyak, semakin tinggi? Seharusnya kan menurun, ya kan? Nah, menurut Anda ada nggak faktor-faktor yang mempengaruhi situasi ini? Ada, Bu. Ah, Mungkin kira-kira gimana, Tari? faktor apa namanya perilaku, Bu. Perilaku untuk berubah. Faktor perilaku untuk berubah. Benar sekali. Nah, artinya tugas Anda nih merubah perilaku. Ya kan? Tugas Anda nih sebagai promotor kesehatan untuk merubah perilaku mereka. Tapi sekarang pertanyaan saya lagi, perilaku udah berubah nih. Dia udah tahu. Ya, perilaku itu kan ada 3 domain ya. Ada pengetahuan, sikap, tindakan. Dia udah tahu nih, ya, sikat gigi itu harus 3 kali sehari, minimal 2 kali sehari, kapan saja udah tahu mengkonsumsi buah-buahan yang berserat, dan dia punya kecenderungan untuk melakukan, mewujudkan dalam sikat. Oke, saya akan menyikat gigi atau saya akan mempunyai sikat gigi yang dulunya hanya satu dipakai bersama. Satu sikat gigi dipakai untuk 10 keluarganya. Ya, jangan apa ya, jangan heran itu terjadi. Kemarin beberapa tahun lalu saya ke Kalimantan, ya, ada proyek dengan S3 FKG UGM, saya ke sana, ya, ternyata apa? Ada satu sikat gigi, ada keluarga yang satu sikat gigi dipakai untuk seluruh anggota keluarganya, gitu. Ya, jadi kan ini tidak dianjurkan karena ada transferring kuman, ya, bakteri, penyakit dan lain-lain itu tidak digunakan. Tapi ini terjadi, ya. Dan dia udah sadar itu nggak boleh. Saya mau tuh beliin sikat gigi. Tapi kenapa tidak bisa diwujudkan di dalam tindakannya? Faktor apa yang mempengaruhi? Ya, silakan Yuma Ningsi. Ya, Bu. Yuma, Sepertinya silakan. karies gigi itu paling banyak di daerah ya, Bu. Daerah yang apa tingkat ekonominya menengah ke bawah. Jadi Ya, itu tuh memang kurang pengetahuannya, Bu. betul. Mana yang karies gigi, mana yang karang gigi, mereka pada umumnya tidak tahu karena saya berasal dari daerah, Bu. Jadi Oh, anak-anak umur 2 tahun saja udah keropos semua giginya, Bu. Itu ya, sering saya jumpai itu di poliklinik. Jadi memang perilakunya belum berubah karena belum banyak pengetahuannya, Bu. Mungkin itu yang betul. Benar. Terima kasih, Ibu. Eh, Yurna, Bu. Yurna atau Yuma ya? Yurna, Bu. Yurna, sorry, mata saya. Ya, Ibu Yurna kan? Ya, Yurna Bu. ya? Yurna Ya. Ningsi, Bu. Ini kayaknya saya harus Yurna. nambah kacamata nih, Bu. Mata saya kayak udah kayaknya di komputer terus ya. Jadi tuh Ya, ya Bu. kayak saya harus Terlalu nambah. lelah ya, Bu. Oke, terima kasih Ibu Yurna. Ya, Ya, benar. Bu. Ya, karena memang pengetahuannya kurang di daerah itu seperti itu. Ya, memang ini tantangan buat kita sebagai promotor kesehatan. Namun terkadang banyak kendala sehingga itu tidak bisa tercapai proyek kita di sana. Ya, tidak bisa ataupun bisa mungkin karena pengaruh level pendidikannya mereka. Nah, ini Bu yang saya maksud. Ya, ada banyak faktor yang mempengaruhi ke orang sudah tahu namun tidak bisa diwujudkan dalam tindakan. Yang pertama adalah terkait dengan ekonomi, Bu. Ekonomi. Ini saya tahu nih mau harus semuanya punya sikat gigi, tapi saya nggak ada uang untuk beliin satu-satu. Ada uang saya sedikit, ya, sehingga lebih mementingkan kebutuhan yang lain. Yang mana biasanya? Perut, ya nggak? Makan dulu, itu yang dibutuhkan karena itu kebutuhan utama. Nah, ini terkait dengan apa lagi? Terkait dengan pekerjaan dan penghasilan, Bapak Ibu. Ya kan? Terkait dengan penghasilan, pekerjaan. Jadi kalau pekerjaannya, mohon maaf, pekerjaannya serabutan, hari ini ada, besok nggak ada, besok nggak ada. Nah, ini menjadi kendala.
ekonomi. Kemudian ada faktor akses. Saya udah tahu nih kalau gigi saya lubang saya harus dirawat di klinik gigi. Tapi Bu, ternyata kata mereka, puskesmasnya Iya, iya. jauh. Saya nggak punya transportasi gitu. Ya, kemudian ada nih bis, Grab, angkot dan lain-lain apalah. Tapi saya nggak punya uang kembali ke ekonomi. Saya nggak punya uang nih untuk bisa naik bis ke sana karena akses jauh. Atau aksesnya dekat, pelayanannya dekat, namun tidak ada tenaga kesehatan gigi. Atau tenaga kesehatan gigi ada, tapi alatnya nggak ada. Nah, hal-hal seperti inilah yang bisa mempengaruhi seseorang itu untuk mewujudkan apa yang dia tahu ke dalam tindakan dia, ya, yang bisa dia Gimana terapkan dia kayaknya kapan jadi kebiasaan ngajak sehari-harinya. mana Cukup Kak? bisa dipahami, Bapak Ibu? Bisa. Nah, Aduh. kembali ke unsur-unsur ini, pesan yang kita sampaikan harus dasarnya adalah kebutuhan dari si komunikan. Bagaimana kita bisa tahu kebutuhan mereka? Dengan melakukan dulu analisa situasi. Ngapain aja di situ? Periksa status kesehatannya. Ya, tanyain perilaku pemeliharaan kesehatan gigi dan mulutnya. Liatin tuh lingkungan dia tempat tinggalnya. Gitu. Nah, setelah Anda dapat itu, Anda analisis ya, identifikasi, oke, ternyata dari sekian permasalahan yaitu ada prioritas yang harus Anda tentukan. Ya, menentukan prioritas dasarnya apa? Itu nanti akan belajar lagi. Kalau terlalu banyak di sini nanti pusing Anda. Ya, prioritasnya itu ada banyak cara untuk kita menentukan prioritas. Yang jelas ketika menentukan prioritas pertimbangkan sarana prasarana, ketersediaan sumber daya, ada nggak tenaga-tenaganya, dan duit. Jadi kalau ada duit 100.000, jangan bermimpi bikin program. 100.000 cukup apa? Tapi siapa tahu Anda punya duit 1 miliar misalnya. Ya enggak? 1 miliar itu mabuk masyarakatnya tuh. Ya, ngasih programnya keren gitu ya. Nah, itu jadi pertimbangkan hal-hal tersebut. Program yang kita buat berdasarkan kebutuhan dan berdasarkan sarana prasarana, sumber daya serta dana yang tersedia. Gitu ya. Nah, kemudian media. Media ini cukup penting Bapak Ibu semua. Kenapa? Ketika Anda hanya menjelaskan adik-adik semua untuk untuk menyikat gigi itu bagian depan naik turun. Kalau Anda hanya menjelaskan saja, ya, pasti mereka mengasumsikan, mempersepsikan naik turunnya akan berbeda-beda. Mungkin si Mail naik turunnya mungkin gerakan zigzag misalnya. Mungkin si Ipin lain lagi, si Upin lain lagi naik turunnya. Jadi mereka akan mempersepsikan yang berbeda naik turun. Tapi kalau Anda menggunakan media sebagai alat bantu, Anda pakai model gigi, ya Anda demonstrasikan. Begini loh dek naik turunnya, gitu. Ternyata akhirnya mereka lihat, oh ternyata begitu naik turunnya, gitu ya. Jadi akhirnya satu persepsi. Jadi peran media ini cukup penting Bapak Ibu semua, cukup penting. Kalau Anda mau ngasih penyuluhan nggak ada media itu nggak menarik. Pertama nggak menarik, yang kedua ya bisa mispersepsi kepada masyarakat. Jadi apa yang kita harapkan itu nggak akan tercapai. Jadi masyarakat akan berbeda memahami pesan yang Anda sampaikan. Jadi sangat penting ya digunakan media pada saat Anda menyampaikan pesan. Dan adanya efek. Efek itu seperti apa? Ya, efek itu misalnya mungkin awalnya adanya feedback. Feedback itu tuh kayak ada kita berharap masyarakat itu yang nggak paham nanya gitu ya, nanya mereka. Ini Ibu tolong jelaskan, ini saya nggak paham yang Ibu sampaikan tentang Anda. Kemudian Anda menjawab langsung gitu. Ya, itu feedback. Kemudian efek yang lain apa yang kita harapkan?
ya tercapainya perubahan yang kita inginkan sesuai dengan tujuan yang kita mau di proyek itu. Kalau misalnya tujuan di proyek itu mengubah pengetahuan, Anda lihat dengan proyek yang Anda udah buat ini berubah nggak pengetahuannya melalui evaluasi. Nah, saya senang sekali ngajar ilmu ini, ya. Jangan nanti berpikir ini Bu Nela banyak ngomong ya, karena memang saya senang belajar ilmu ini karena sebenarnya ilmu-ilmu seperti ini kita tidak hanya menerapkan kepada klien, kepada pasien kita, tapi ini bisa berkembang untuk kehidupan pribadi kita, gitu ya. Jadi itu kayak ilmu untuk pengembangan diri kita, ya, menjadi orang yang lebih baik. Oke, nah itu efeknya. Sehingga di dalam komunikasi itu yang paling bagus itu adalah komunikasi dua arah. Ya. Jadi kenapa? Karena langsung ada feedbacknya. Kalau komunikasi satu arah, itu contohnya pasang tuh baliho besar-besar pinggir jalan. Ya, dipasang baliho tuh, hati-hati, HIV menular. Ya kan? Itu aja tuh dibuat di pinggir jalan. Itu bisa menjadi miskomunikasi nggak? Bisa kan? Ketika orang membaca, waduh ini menular. Mereka nggak bisa tanya. Kan nggak mungkin mereka tanya sama baliho, baliho tolong please jawab. Gitu ya. Ini kira-kira menularnya melalui apa ya? Kan si baliho nggak akan bisa jawab. Akhirnya apa? Itu bisa menjadi miskomunikasi dan ya si masyarakat membaca ini akan menjauh dari penderita HIV. Padahal HIV itu menular melalui hal-hal tertentu, ya kan? Kok salaman menular nggak? Enggak, Bu. Nggak. Kalau kondisi tangan kita aman, nggak ada luka, ya kan? Tangan dia Ya, juga Bu. nggak ada luka, berarti no problem. Tapi kalau tangan dia ada luka, tangan kita ada luka, kemudian bertemu, berinteraksi nih, ya, itu bisa terjadi penularan. Makanya profesi kita terapis gigi dan mulut di kedokteran gigi ya, baik dokter gigi maupun kita, itu adalah satu profesi yang resiko terjadinya penularan penyakit cukup tinggi. Ya, cukup tinggi. Dulu waktu COVID itu bayangkan berapa korban. Karena apa? Langsung dengan mulut, di mana itu sumber penularan. Kemudian tertular ke Anda nularin lagi ke orang lain. Tadi infeksi silang kan jadinya. Ya enggak? Nah, akhirnya apa? Cara Anda untuk mengantisipasi hal tersebut, menghindari terjadi penularan dari pasien, artinya Anda kan harus tahu nih, kondisi rongga mulut pasien yang kena HIV itu yang kayak apa? Harus kenal kan? Harus tahu kan? Jadi ketika Anda suruh buka pasien kan nggak mungkin datang, Bu, saya mau berolah gigi, Bu, tapi saya HIV. Ketemu nggak orang bilang itu? Nggak Nggak akan ada. mau orang ngomong, Bu. Ya, Ibu sampai ke langit ketujuh itu nggak akan ada yang tiba-tiba datang, Bu, saya HIV ya, Bu. Nggak, gitu. Jadi bagaimana Anda mencegah itu? Anda pelajari. Ya, gimana kondisi rongga mulut dari penderita HIV, penderita sifilis, penderita ini semuanya itu ada. Nah, kalau udah ketemu, waduh, ini banyak ulcer. Aduh, ini apa? Lidahnya itu kok sangat tebal jamurnya, tumbuh rambut-rambut. Nah, itu antisipasi gitu. Dan ya juga harus jangan sampai ketika Anda lihat langsung Anda usir pasiennya juga itu nggak boleh, ya kan? Tapi bagaimana Anda proteksi diri Anda? Nah, apalagi teman-teman yang kerja di pelayanan, ya kan? Resikonya cukup tinggi. Resikonya cukup tinggi. Nah, itu. Jadi proteksi diri kita pakai handscoon mungkin 10 lapis. Kebetulan yang disiapkan puskesmas itu tipis-tipis ya, ala kadar misalnya. Ya, pakai tuh berlapis-lapis, pakai kacamata pelindung, pakai masker sekian gitu ya. Nah, jadi proteksi diri kita. Nah, lebih bagus setelah Anda tahu itu kalau level puskesmas lebih bagus lakukan rujukan. Seperti itu ya. Nah, jadi ini beberapa hal yang terkait dengan isu-isu yang ada di
yang akan kemungkinan besar kita akan dapatkan pada saat kita bekerja. Nah, selanjutnya ini ada beberapa tokoh. Ini nanti dibaca saja ya. Beberapa tokoh terkait dengan interaksi sosial. Kemudian ini ada yang pendorong interaksi sosial. Sekarang banyak kita lihat orang-orang apa tuh bahasa gen Gen Z sekarang ya, itu menjadi orang lain yang disenangi, kemudian ditirulah baik itu penampilan dan lain-lain, cosplay, ya kan? Jadi animasi ini biasa di kota-kota besar ini cukup banyak komunitasnya. Tapi kalau di Aceh kayaknya ketika ada komunitas ini itu langsung jadi perhatian ya kalau di daerah-daerah ya. Tapi di kota besar kayaknya mereka aman-aman aja ada komunitas tersebut. Kemudian mereka bisa eksplor semua aktivitas mereka itu di mall terkadang atau di tempat-tempat yang lain. Silakan Bu Intan. Hah? Lagi ngajar RPL. Ya, ini senang sekali nih bisa ngajar RPL banyak Nusantara. Oh, sampai jam berapa kita, PJ? Maaf, sampai jam berapa? Sampai jam 12.40 kalau nggak salah, Bu. 15 menit lagi Bu Intan ya. Ini Bu Intan ya mau ngajak saya makan bakso. Iya, ya, oke. Ya, jadi kita lanjutkan. Jadi memang sudah banyak sekali, cuman yang sangat disayangkan sekali sekarang di kehidupan sosial kita di sini. Saya pikir di mana-mana aja di Bukit Tinggi ada, di Aceh pun udah cukup tinggi itu adanya komunitas LGBT, ya. Jadi itu hati-hati sekali, cukup tinggi itu di Aceh LGBT. LGBT itu bisa menular loh. Jadi jangan bilang, wah saya nggak akan ini. Itu akan menular apabila Anda masuk di komunitas mereka. Apalagi mereka sekarang sudah ada suatu perekrutan. Jadi sekarang mereka sedang merekrut anak-anak usia remaja, anak SMP. Jadi mereka bikin satu komunitas melalui WA group. Dan itu isunya bukan isu lagi ya, memang sudah dibicarakan di tingkat dinas pendidikan ya. Nah, jadi hati-hati sekali jangan sampai nanti ketemu laki-laki yang pakai yang kuku panjang, pakai kutek warna biru, ada bintang-bintangnya, ada lope-lopenya ya. Nah, jadi ini dan kalau Anda ketemu pasien dengan yang seperti itu, antisipasi ya. Karena apa? Kasus HIV cukup tinggi sekarang di daerah, apalagi di kota besar. Nah, ini resiko kembali ke kita. Oke? Nah, hati-hati. Kemudian sugesti, ya. Nah, sugesti ini pada umumnya itu dari orang yang berwibawa, karismatik, atau memiliki pengaruh kuat terhadap penerima sugesti. Contohnya orang tua. Jadi ketika kan ada istilah anak tidak apa itu istilahnya? Anak tidak sorry kok saya lupa ya. Buah tidak akan jauh jatuh dari pohonnya gitu ya. Nah, itu. Jadi karakter seseorang itu yang sangat awal dibentuk adalah dari pola asuh orang tua. Nah, ini dia. Oke, jadi kalau orang tua bilang apapun mereka terima karena itu orang terdekat saya gitu ya. Kalau orang tuanya bilang kayak gini, nah makan kalau nggak makan nanti ibu bawa ke dokter gigi biar dicabut giginya berdarah, ya kan? Nah itu disimpan terus tuh di pikiran si anak itu sehingga apa? Anak ini akan trauma. Mereka tidak mau ke dokter gigi atau ke perawat gigi karena apa? Dari kecil dibilangin itu terus biar dia bisa makan, biar dia mau makan. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu, mungkin kita secara nggak sadar sering begitu. Ayo jangan ke sana ada hantu. Iya kan, padahal hantu nggak ada. Itu membuat apa ya, membentuk karakter anak yang penakut jadinya gitu, ya. Dan nggak percaya diri. Nah, mungkin saya juga tanpa saya sadari ya. Tapi ayolah sama-sama kita menanamkan pola asuh yang baik. Nah, ini yang nanti perlu Anda sampaikan apabila sasaran Anda adalah orang tua nanti. Ya, jangan ditakut-takutin Bu, jangan sampai Ibu bilang, jangan nanti dicabut giginya berdarah sakit, jangan ya Bu, gitu ya. Nah selanjutnya identifikasi. Nah identifikasi itu
Itu bisa disengaja atau nggak sengaja. Contohnya kayak pemain bulu tangkis memiliki pemain idola. Setelah idolanya bertanding yang akan mengamati secara cermat bagaimana gaya dan strategi. Nah, jadi itu kayak oh, itu kok saya senang sekali ya sama si Polan gitu ya. Kemarin itu ada mahasiswa nih ketemu sama saya. Dia pengen banget bisa seperti saya katanya ya. Bisa punya level pendidikan yang tinggi, kemudian bisa oh saya pengen sekali bisa pintar ngomong, saya pengen sekali. Nah, supaya pengennya itu tercapai tentunya dia harus mengikuti setiap proses-proses yang ada. Nggak gampang seseorang tersebut yang dia senangin itu berada di posisi yang saat ini ya. Nah, contoh saya pribadi nggak gampang saya untuk berada di titik sekarang ini, paham ya? Nggak gampang. Mungkin orang melihat sekarang wah keren ya terapis gigi udah doktor, orang melihat hasil, tapi prosesnya orang nggak lihat gimana saya menjaga kewarasan saya ketika saya kuliah. Gimana saya menjaga hubungan suami istri saya, keluarga saya, dengan anak saya, dengan istri saya. Ya, gimana saya bisa mengendalikan emosi saya, mengendalikan sampai di Jogja itu semua dokter spesialis saya datangin. Karena badan selalu sakit, ya hari ini sakit ini, besok sakit kaki. Padahal itu gara-gara pola pikir, karena stres. Terakhir saya ke dokter saraf. Ya, karena apa? Badan saya kok panas dari dalam kayak terbakar gitu ya. Terus dokter sarafnya bilang, panggil suami saya, Pak, tolong dibawa ibu ini piknik ya, katanya. Ya, nah jadi para mahasiswa di sini yang sudah berkeluarga atau yang belum, yang udah stresnya tinggi, ayo piknik dulu. Minta sama suami bang, bawalah adik piknik gitu ya. Nggak usah jauh-jauh bang, deket sawah pinggir rumah juga boleh. Ya, gitu. Jadi relaksasi itu harus. Ya, relaksasi itu harus. Karena tingkat stres kita kuliah itu beda dengan stres pada saat bekerja. Beda. Ya, karena apa? Karena kuliah kita itu dipantau. Kuliah itu kita terstruktur. Kuliah itu kita diatur sedemikian rupa. Harus tamat tepat waktu gimana caranya. Belum lagi apes ketemu dosen yang paling nggak enak misalnya. Ya, asal ketemu dimarah aja. Padahal salah saya apa? Banyak tuh kelas RPL itu yang suka ketemu saya nangis-nangis. Jadi bangun saya tuh selalu ada buat mahasiswa yang suka nangis. Gimana Bu? Saya wah nangis. Akhirnya saya buka kelas konsultasi. Ya. Nah, itu. Jadi stres kita cukup tinggi. Apalagi pada saat nanti penulisan skripsi. Ya. Nah, itu hati. Jagalah tingkat stres Anda. Dan tentunya perbanyak doa. Kirim Al-Fatihah buat dosen-dosennya. Ya, bacain ayat kursi untuk dosennya biar ada yang kira-kira hal-hal yang nggak baik di dosennya itu hilang. Ya, biar nanti baik-baiknya itu tertransfer ke Anda. Nah, ini beberapa hal yang perlu saya share pengalaman saya karena saya sebagai mahasiswa. Nah, kemudian ini terkait dengan simpati, ya. Simpati merupakan kondisi ketertarikan seseorang kepada orang lain. Ketika bersimpati, seseorang menempatkan dirinya dalam keadaan orang lain. Jadi kayak ketika pasien datang, mungkin dia nangis, jangan Anda tertawa. Ya kan? Bu, saya sakit sekali gigi saya, begini itu saya nggak bisa makan. Pasti kan meskipun dia nggak nangis, kan ekspresinya itu kan menyedihkan. Jangan sampai Anda merespon itu dengan menyenangkan. Waduh, ini apalagi klinik pribadi ya. Waduh, ini uang ini gitu ya, nggak boleh, ya. Jadi Anda harus merespon baik itu verbal maupun non verbal sesuai dengan seakan-akan kita itu berada di posisinya dia, gitu. Atau apa yang dirasakan kita bisa rasakan, gitu, ya. Nah ini bisa dalam bentuk perkataan kita maupun dengan body language kita ya, dengan bahasa-bahasa tubuh kita. Empati merupakan simpati yang lebih mendalam lagi yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan jiwa seseorang. Nah, ini beberapa hal terkait dengan apa namanya konsep-konsep tadi.
Nah, ini ada bentuk-bentuk interaksi sosial, ada kerjasama. Nah, ini biasa kita lihat kalau gotong royong. Nah, kemudian kalau di dalam kehidupan profesi kita, kerjasama kita dengan siapa? Dengan dokter gigi. Kalau memang itu bukan kompetensi Anda, rujuk ya, berikan kepada yang berwenang, yang punya kewenangan untuk itu, gitu. Oke. Kemudian kerjasama sama siapa lagi? Dengan orang tua, misalnya jika di klinik anaknya nangis-nangis, ya. Jadi orang tua libatkan, nggak apa-apa, didampingin anaknya, karena anaknya masih umur 2 tahun. Ya kalau umur 2 tahun kan artinya apa? Artinya memang nggak boleh jauh dari orang tuanya. Jadi jangan Anda pisahkan. Ya, biarkan orang tuanya masuk. Malah orang tua ini bisa membantu kita dalam berkomunikasi dengan si anak. Apalagi nanti anak ABK. Itu jangan dipisahin. Yang ada nanti Anda dilemparin sama alat-alat di depan yang ada gitu ya. Itu orang tua penting. Dan tidak hanya itu, nanti sulit Anda, apalagi anak ABK-nya yang memang tidak mampu berkomunikasi sehingga perlu orang tuanya di sampingnya. Nah, kemudian akomodasi, ini ada beberapa bentuk akomodasi. Nanti ini dibaca saja ya. Kalau dibilang masuk ujian nggak Bu tentang ini yang akomodasi itu nggak masuk itu ya, baca-baca aja nggak usah dihafal gitu ya. Jadi baca aja ya. Nah, ini ada beberapa akulturasi, jadi ada terkait dengan budaya ya. Ini mungkin kaitannya dengan psikologi tadi. Kita harus mengenal karakter, mengenal perilaku, tentunya mengenal juga budaya seseorang. Apabila Anda mau bikin proyek di Bali, kemudian Anda ngasih tahu nih edukasi ke masyarakat, nggak boleh pangur gigi, karena itu menjadi masalah. Di Bali kan tradisinya kan ini kan, potong gigi kan di Bali. Nah, itu udah tradisi. Sama kayak kita kalau anak-anak udah 40 hari kan dibotain, ya kan? Tapi di Bali itu tidak akan hilang tradisi itu. Nah, tiba-tiba Anda datang bilang tradisi itu nggak boleh. Ya kan? Nggak boleh, ya udah. Anda itu akan langsung dideportasi. Dideportasi, jangan masuk lagi Bali. Karena apa? Anda sudah mengganggu budaya kami, sudah mengganggu tradisi-tradisi kami. Seperti itu. Ya. Nah, lihat lagi di mana posisi Anda sekarang, belajar budaya, adat, kebiasaan di sana, supaya program yang Anda buat di sana itu tidak melanggar hal-hal tersebut. Dapat diterima oleh masyarakat. Ya. Kemudian ini ada proses sosial yang bersifat disosiatif, ya. Jadi ini dibaca aja. Oke. Nah, hubungan individu dan kelompok itu ada hubungan sosial antar individu, kemudian ada hubungan sosial individu dengan kelompok, dan ada hubungan sosial antar kelompok. Jadi kalau dibilang interaksi sosial itu setiap hari kita berinteraksi. Ya, kecuali Anda 24 jam pada hari itu di kamar terus, ya. Makanan dikirimin dari pintu, nggak ngomong, untuk makan, dan lain-lain. Mama, Bu Intan datang lagi. Ya. Mahasiswa kayaknya juga udah bosan diajak ngobrol terus ya. Oke, jadi tahapan prosesnya itu ada tertib sosial, ya, ada order, ada keajekan dan pola, ya. Jadi intinya di sini ketika kita berinteraksi baik secara individual, kelompok, ya, itu harus tahu bagaimana karakter mereka, bagaimana budayanya mereka, bagaimana agamanya juga sangat sensitif ya tentang itu. Nah, itu kita harus cari tahu dulu supaya program kita itu tidak bermasalah dan dapat diterima oleh masyarakat. Nah, ini status kedudukan. Kalau di Aceh kayaknya ini tidak mempengaruhi ya. Tapi kalau di Bali itu kasta-kasta itu ada ya. Jadi terkadang ini mempengaruhi interaksi. Jadi kalau di Bali itu kalau kasta rendah itu tidak boleh ya, tidak boleh dengan kasta yang lebih tinggi. Nah, itu masih ada. Kalau di Aceh kayaknya, tapi ke Aceh mungkin lebih ke status ya. Biasanya kalau
cut. Kalau di Aceh itu ada cut, ada teku. Biasanya memang mereka akan mencari level yang sama, nikah dengan level cut teku itu. Tapi ada juga, tidak menutup kemungkinan, ada juga yang tidak tidak apa ya, tidak seperti itu. Ada juga orang nikah dengan orang yang biasa gitu ya, atau tetu atau sebaliknya, tidak terlalu apa. Kemudian ini juga Tidak boleh menyebut usaha yang ya kayak kayak ini ya kayak akademik ya, Anda memutuskan untuk lanjut studi. Tentunya pasti ada hal-hal yang Anda sudah pertimbangkan terlebih dahulu ya, manfaat dari kalau Anda itu bisa lanjut ke S1, S2 sampai ke S3 gitu ya. Dan biasanya itu di kampung suami saya ya, di Bangka Belitung itu eh, kalau mereka tuh masyarakat tuh nggak akan cemburu dengan kekayaan seseorang dalam segi harta, ya. Tetapi, tetapi mereka akan lebih cemburu dengan level pendidikan. Jadi karena apa? Harta itu bisa dicari, tapi level pendidikan itu tentu pendidikan itu harus mengikuti proses-proses ya yang tersusun sedemikian rupa sehingga bisa tercapailah apa namanya status dia sebagai magister atau sebagai doktor dan lain-lain ya, terakui di masyarakat. Nah, mungkin sampai di sini apa namanya materi yang bisa saya sampaikan. Ada banyak sebenarnya, nanti dibaca aja ya. Eh, apa namanya beberapa slide lagi ini dibaca aja. Jadi, oke, saya close dulu. Mungkin ada yang mau bertanya? Bu Intan yang tunjuk tangan. Yuk, nah, ada yang mau bertanya nggak, Bapak Ibu, sebelum saya tutup? Bu Intan ngajar nggak di RPL? Udah? Oke, Bu Intan juga ngajar Promkes di RPL. Nanti ketemu sama bestie saya di sini yang seneng ganggu saya. Makanya saya lebih gemuk karena minta ngajak makan terus. Ya, oke. Ya, ada yang mau ditanyakan nggak? Apakah cukup jelas yang saya sampaikan? Jelas, Bu. Cukup jelas, alhamdulillah. Tolong ilmu ini disimpan. Ilmu ini disimpan ya, karena ini adalah yang dasar untuk Anda bisa bekerja nanti ya, mengenal orang lain-lain dan sehingga apa anak bisa kooperatif, perawatan bisa dilakukan. Seperti itu ya. Nah, Ya, Ibu. ya. Ya, ada yang berbicara tadi? Oh, oke, sip. Nah, berhubung sudah habis, sudah selesai waktu kita, sampai ketemu kapan lagi ya, Ibu PJ, kapan lagi? Besok, Bu. Ini belum ada, Bu. Besok siang kalau nggak salah ada. Kamis kalau nggak salah, Bu. Ya, sampai ketemu besok di jam 11. Saya harap semuanya on time. Izin Bu. Ya. Ini Risma Bu Tamdan Bu dari Tarutung Bu. Ya, Bu, gimana Bu Risma? Bu minta tolong Bu ke mana Bu? Apa KRS kami Bu? KRS. Tentang apa Ibu? KRS Bu. Oh, tentang KRS. KRS. Nggak beres Ibu, don't worry Bu. Ya. Iya, Bu. Mana Bu? Udah oke Bu, udah oke. Jadi untuk KRS sudah oke, Ibu jangan pikirkan lagi. Ibu pikirkan bagaimana bisa ngikutin kuliah dengan baik dan benar. Oke Bu, makasih banyak Bu, izin Bu. Ya, sama-sama Ibu Risma. Yuk, siapa lagi? Ada yang mau bertanya? Apa katanya? PJ kita yang hadir hari ini 84 orang ya, tolong dicatat ya, nanti dilaporkan ke saya. Baik, Bu. Ya. Oke, kita foto dulu terakhir. Semuanya open kamera. Lenny ini on off kamera. Ya. Oke, kita open kamera semuanya. Oke, berikan senyum yang paling manis. Oke, slide pertama. Slide pertama. Slide kedua.
Nggak bisa, Kak. Terlalu besar kali kau. Udah besar kali. Ya, Ya. baik. Sampai ketemu besok ya. Baik. Semoga semuanya sehat. Jaga Makasih, Bu. pola Masih banyak, Bu. sama-sama. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Semangat ya. Ya. Ya, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Sama. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Banyak, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Makasih, Bu. Terus selalu lebih terus. Nih, biar jangan didengar orang. Iya. Kak Risma selalu semangat kayaknya nih. Kak Risma semangat 45 dia. Iya. Kita nggak ada absensi ya?